Aquarium. Kali ini aku ingin membawakan sebuah berita yang sangat-sangat menarik yang buat kalian para kaum awam pasti mendengar ini kayak langsung hah kok bisa gitu kan. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, jangan lupa untuk kalian tonton sampai akhir ya teman-teman ya. Kenapa? Kalian akan membantu untuk menaikkan viewers dalam video ini. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe sebelum kalian nonton. Oke guys, oke kita masuk ke topik yang pertama, yaitu para ilmuwan memecahkan kasus ikan pari perawan yang hamil meski berbagi akuarium dengan spesiesnya sendiri. Dan itu bukan kejahatan hiu seperti yang dikhawatirkan. Oke guys, di sini aku mau kasih tahu kalau misalkan berita ini dalam minggu ini lumayan lagi naik nih teman-teman. Dan penasaran nggak sih apa yang terjadi sebenarnya? Di sini aku akan jelaskan secara singkat ke kalian, yaitu ada misteri akuarium yang telah mencengkeram dunia, yaitu bagaimana ikan pari perawan bisa hamil saat tinggal sendirian di dalam akuarium. Ya kan? Bingung kan? Hah? Gimana? Coba. Kayak nggak ada pasangan yang kenapa dia bisa hamil gitu kan? Tapi setelah berbulan-bulan penyelidikan dan seekor hiu jantan dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap ikan parinya nih teman-teman. Ya, tampaknya misteri tersebut akhirnya terpecahkan sih teman-teman setelah penelitian ini. Jadi aku akan ceritakan bahwa para ahli di akuarium di North Carolina kini mengakui mustahil bagi ikan pari Charlotte. Jadi si ikan parinya ini punya namanya Charlotte guys. Nah, si Charlotte ini untuk kawin dengan salah satu 5 hiu kecil. Jadi gini, si Charlotte itu ternyata di dalam akuarium itu dia tinggal bersama 5 hiu kecil, jadi kayak anaknya ikan hiu gitu, tapi itu jantan semua guys. Nah, dia tuh berbagi akuarium dengan si 5 hiu ini, tapi mustahil gitu buat kayak si ikan hiu menghamili si ikan pari ini loh teman-teman. Jadi sebaliknya, mereka mengatakan bahwa Charlotte mengalami partenogenesis, yaitu suatu jenis reproduksi aseksual yang langka di mana keturunannya berkembang dari telur yang tidak dibuahi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yes, karena ini lumayan sangat langka sih di alam, tapi ditemukan di beberapa spesies lain sebenarnya. Jadi kenapa dia bisa terjadi, yaitu karena si ikannya ini bukan ikan sih, tapi beberapa jenis hewan yang terancam punah mungkin lebih sering melakukan reproduksi karena semakin sulitnya menemukan pasangan. Jadi dia melakukan reproduksi sendiri gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian bertanya gitu, how gitu ya, itu ada kayak prosesnya. Yang si telurnya itu dibuahi sendiri tanpa ada si pasangan jantannya tersebut. Tapi nggak cuma ikan pari itu aja kok teman-teman. Jadi di sini dikasih tahu juga beberapa hewan lainnya juga melakukan reproduksi sendiri, yaitu kayak si lalat capung, terus kalkun, dan juga ular piton serta ular boa teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tanya, gak cuma ikan pari aja yang melakukan itu, tapi beberapa hewan lain juga melakukan hal itu. Nah, di sini aku mau kasih tahu bahwa bukan mengasih tahu sih, lebih tepatnya meluruskan gitu, bahwa dari judulnya kan kayak hiunya nih yang jahat melakukan pelecehan seksual, tapi di sini endingnya adalah tidak ada kejahatan hiu terhadap si ikan parinya, tapi setelah penyelidikan yaitu dia melakukan reproduksi sendiri guys. Wow. Jadi kalau misalkan hewan yang hampir punah, dia bisa secara alami ya teman-teman untuk reproduksi sendiri. Tapi itu untuk hewan ya. Kalau untuk manusia tetap tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian seru dengan berita ini, kalian boleh banget untuk like dan juga komen. Mungkin kalian mau berita apa lagi yang dibahas di sini, kalian tinggal komen aja pokoknya. Oke? Lanjut, kita akan masuk ke berita yang kedua. Di Jakarta Aquarium dan juga Safari ada kedatangan Remy dan Holly Ang Capybara dan Holly the Seal. Nah, di sini aku mau jelasin bahwa berita terbarunya adalah Jakarta Aquarium dan juga Safari yang berlokasi di Neo Soho Mall baru-baru ini menyambut kedatangan anggota baru ke dalam keluarga mereka, yaitu seekor kapibara bernama Remy dan juga anjing laut bernama Holly.
By the way ya, kapibara ini tadi sempat bertanya-tanya, selucu apa sih kapibara ini? Tapi menurutku nggak lucu loh dia. Dia kayak seekor tikus yang bentuknya agak beda aja dan lebih bersih gitu sih. Cuman beberapa temanku mengatakan kalau dia tuh lucu. Oke, kita bilang wah dia lucu ya. Terus ada lagunya juga guys, ada lagu kapibara gitu. Jadi ini pertama kali ya? Pertama kali kapibara datang ya? Ya, ini adalah pertama kalinya hewan kapibara mendarat di Indonesia dan cuman ada di Neo Soho Mall dan juga Safari ya. Jakarta Aquarium dan Safari itu sebenarnya satu ya, lokasinya di Neo Soho guys. Penambahan kapibara datang tepat saat popularitas hewan ini meningkat di media sosial guys ya. Salah ya, hampir salah ngomong ya guys ya. Para pengunjung dapat dengan bebas berfoto bersama kapibara yang menggemaskan ini. Nggak gemas, dia tuh kayak tikus, ngerti gak sih, kayak tikus nih kalian. Oke, nanti tim aku akan menyediakan foto kapibara di sini. Ting ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat foto asli kapibaranya seperti apa. Jadi akuarium dan safari menggabungkan elemen akuarium butik dan juga safari mini yang memadukan hiburan, terus pendidikan dan juga relaksasi ya teman-teman. Yang dimana konsep ini melayani berbagai kelompok usia. Jadi nggak cuma buat anak-anak juga, tapi buat orang dewasa juga dia bisa refreshing. Apalagi yang suka banget sama hewan-hewan ya. Dan memastikan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua pengunjungnya. Jadi Jakarta Aquarium dan juga Safari ini memberikan yang terbaik buat teman-teman, yaitu jangan lupa untuk beli tiket ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja kunjungi Neo Soho Mall dan juga beli tiketnya langsung di sana ya. Di sini warga Tangerang Selatan siapa aja kalian boleh berbahagia dan tepuk tangan karena apa? Akhirnya punya akuarium di dalam mall dengan tunnel terbesar di Asia Tenggara. Wow, di Asia Tenggara guys. Di Asia Tenggara loh ya. Nah, bertambah satu lagi daya tarik menghabiskan weekend di Tangerang Selatan. Ada akuarium besar di dalam mall dengan koleksi satwa air yang beragam. Nah, biasanya untuk warga Tangerang aku paham banget karena pasti kalian kesusahan ya kalau mau ajak anak-anak kalian gitu refreshing, liburannya paling deket kemana? Yaitu Neo Soho kan. Tapi akhirnya dibukakanlah di Bintaro Exchange Mall ya guys ya. Di situ ada akuarium terbesar di Asia Tenggara. Nah, akuarium BXC ini berada di Bintaro Jaya Exchange Mall tahap 2 dengan tagline Extraordinary Experience at Sea and Forest. Pengunjung diajak melihat keberagaman satwa laut dengan konsep edukasi dan juga entertainment di dalam mall ya. Sebenarnya kalau misalkan di dalam mall ya Neo Soho punya juga sebenarnya di dalam mall, cuman ini tuh adalah terbesar guys, terbesar ya. Walaupun bukan akuarium, bukan mall yang punya akuarium pertama, tapi BXC punya beberapa daya tarik yang tak dimiliki akuarium indoor pada umumnya. Yaitu keunikan yang pertama adalah memiliki tunnel terbesar di Asia Tenggara, sangat luas, visible, dan juga orang bisa keluar masuk dengan leluasa. Jadi nggak sempit ya teman-teman ya. Jadi kayak lupa ada lagi guys, nggak cuman di Neo Soho, yang di Ancol apa namanya? SeaWorld ya, ada itu juga. Oke, cuma kan ini kan experience-nya yang di dalam mall ya konteksnya. Oke. Nah, selain keunikan yang pertama yang dia punya, di sini juga ada keunikan kedua dari BXC ini, yaitu ada amphitheater ya, yang dimana sebuah gelanggang terbuka yang digunakan untuk pertunjukan hiburan dan juga pertunjukan seni. Jadi dia punya kayak bisa disebut auditorium nggak sih ya, kayak gitu ya, yang kayak gede buat pertunjukan gitu ya. Kayak kalau di Taman Safari Indonesia kan dia lebih ke outdoor sih ya, gede gitu luasnya. Ini kan indoor punya nih teman-teman, yang disediakan untuk berbagai kegiatan dan mungkin itu tidak disediakan di tempat akuarium lain ya, tapi memang benar sih selama ini di Jakarta belum ada yang memiliki itu. Nah, nggak cuma itu aja, BXC juga menawarkan program yang mengajak para pengunjung untuk mengetahui dunia belakang dari akuarium yang nggak ditawarkan di akuarium lain. Yaitu program ini menyasar untuk anak-anak di mana mereka bisa belajar tentang treatment air, seperti mengobati ikan yang sedang sakit, hingga air yang layak dihuni ikan, teman-teman. Jadi kalau kalian yang anaknya suka banget sama air gitu ya, kalian boleh banget untuk ajak mereka belajar di BXC ini karena ada program ini ya. Menurutku ini programnya sangat-sangat bagus untuk diselenggarakan karena biasanya mereka hanya melihat, mengasih makan, udah that's it gitu ya, cuman itu aja. Cuman di BXC ini dia menunjukkan keunggulannya itu mempelajari si dunia belakang dari akuarium tersebut. Wow, tolong ya soundnya, tepuk tangan.
Oke, nah buat kalian yang tertarik mengunjungi BXC, harga tiketnya untuk weekday itu sekitar 150.000 dan untuk weekend di sekitar 175.000. Dan jam bukanya kapan? Untuk jam bukanya itu dia mengikuti mall ya guys ya. Jadi dari jam 10 sampai jam 10 lagi. Jadi jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buat kalian yang mau pacaran atau mau hangout bareng teman kalian atau buat keluarga kalian, kalian boleh banget yang warga daerah Tangerang, gak usah jauh-jauh ke Neo Solo, kalian boleh mampir ke BXC ini ya di Bintaro. Kalau misalkan kalian tinggal di Jakarta, kalian boleh mampir ke Neo Soho Mall, ketemu kapibara dan juga anjing lautnya teman-teman. Oke guys, untuk berita kali ini semoga Oke guys, gitu dulu 3 berita yang sudah aku bawakan pada minggu ini. Semoga berita itu bermanfaat buat kalian dan menambah ilmu pengetahuan juga buat kalian. So, jangan lupa ya guys ya, di sini aku ingin mengingatkan kalian bahwa berbelanja alat akuarium hanya di Noasis. Oke guys, karena di Noasis ini kita lengkap banget jual peralatan akuarium dan kalian bisa langsung cek aja belanjanya gimana. Kita bisa datang, kalau kalian mau datang ke sini, kalian bisa langsung cek aja di Google Noasis Akuarium Bekasi. Ada yang di Jakarta juga ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian tanya, kita ada platform apa aja? Kita ada Shopee, ada TikTok, ada Tokopedia, ada Lazada ya. Kalian bisa pilih belanja dari salah satu platform tersebut ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Bye-bye.